Halo sahabat, berjumpa lagi di Alit Arnaud channelnya ternak sapi pemula. Kali ini kita sudah ada di kandang sapi pegemukan kita sudah mencari pakan. Ya, tadi kita ke bank pakan kita mencari rumput. Dan rumput kita sekarang ini kita cari adalah rumput sawah. Dan untuk kali ini kita akan berbagi bagaimana cara kita ataupun sahabat ingin berusaha mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha ternak sapi Bali ataupun usaha ternak sapi yang ingin mengembangkan usahanya. Seperti kita di sini ingin mengembangkan usaha untuk mendapatkan modal itu bisa kita dapatkan dengan cara sebagai berikut ya. Tonton video ini sampai habis, jangan lupa like dan di komen. Oke sahabat, kita akan belajar berternak sapi, khususnya sapi Bali. Bagaimana kita mendapatkan modal, ataupun di sini bagaimana cara kita untuk mengembangkan usaha kita sebagai beternak sapi Bali. Dan ini sapi Bali kita yang berupa padetan. Kemarin kita sudah dapat carikan rumput, dan ini sudah menikmati makan. Seperti biasa, kalau kita sebagai peternak ingin berusaha memelihara sapi, tentunya kita harus memiliki modal. Dan untuk mendapatkan modal tersebut, kita bisa mendapatkan dengan cara sebagai berikut. Tips yang akan saya berikan ini sesuai dengan kita perlakuan kita ataupun usaha yang kita lakukan seperti di sini di daerah kita di Bali ini. Pertama, dengan modal usaha sendiri ataupun mungkin tabungan kita pakai untuk membeli bibit, tentunya itu adalah biasanya yang banyak kita peternak lakukan karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena dengan modal kita sendiri, jadi kita bisa mendapatkan sapi sesuai dengan keinginan ataupun kemampuan dari usaha modal yang kita miliki. Nah, itu yang pertama kita ingin bagikan kepada sahabat. Untuk mendapatkan modalnya itu bisa dengan modal sendiri ataupun mengambil tabungan kita. Tentunya itu hasil dari kita bertani ataupun bekerja sebagai buruh harian, buruh bangunan, ataupun hasil dari sampingan kita di kampung. Itu mungkin ada usaha lain, usaha yang bisa kita dapatkan. Tentunya itu berupa bentuk dengan tabungan. Kita bisa cairkan tabungannya dan kita belikan ternak sapi. Dan yang kedua, biasanya di sini kita dengan sistem bagi hasil ataupun mungkin kalau di sini namanya kadas sapi, ataupun mungkin di tempat lain itu namanya gaduh ya. Jadi untuk sahabat yang ingin berternak sapi tapi tidak punya modal, bisa dengan cara bagi hasil. Dan yang terpenting itu harus kita sepakati dulu bagi hasilnya bagaimana. Modalnya kira-kira biasanya kita modalnya 10 juta. Nanti setelah kita jual itu pembagian lebihnya itu berapa yang kita sepakati. Biasanya itu 50% ataupun di sini itu biasanya 60% yang pemelihara, 40% yang memiliki modal. Ya, itu biasanya. Dan tentunya itu sesuai kesepakatan, karena biaya-biaya itu sapi sakit ataupun mungkin ya, kalau tidak beruntung itu sapinya bisa kecelakaan, bisa rugi. Dan tentunya itu kita harus sepakati dulu biar nanti tidak ada kendala di kemudian hari di perjalanan kita. Karena sapi itu tidak bisa kita pelihara 1 bulan, 3 bulan, karena itu bisa bertahun-tahun sampai bisa 2 tahun baru kita jual. Karena itu kita memelihara hewan karena dia tuh rentan sekali dengan penyakit. Jadi kita harus sepakati dulu bagaimana kesepakatan kita tentang masalah-masalah tentang perawatan, biaya-biaya yang kita keluarkan. Ya, itu biasanya di sini itu kita sepakati dulu sebelum ada kejadian, biar nanti kita aman di dalam pemeliharaan sapinya. Dan ketiga, yang biasa kita di sini biasanya teman-teman yang mungkin bermodal, modalkan niat ataupun keinginan, kandang sudah punya,
tapi sapi belum punya. Itu biasanya bisa mengajukan kredit ke bank ataupun ke penyedia modal dana, mungkin ke biasanya ke swasta ataupun ke bank pemerintah, ataupun mungkin bisa ke lembaga-lembaga keuangan yang ada terdekat di tempat kita. Tentunya bisa kita memenuhi persyaratannya seperti anggunannya, jumlah berapa yang kita akan sepakati nanti mendapatkan modal. Tentunya harus ada anggunan ataupun jaminan berupa sertifikat ataupun barang berharga lainnya. Yaitu biasanya kalau kita di sini itu banyak yang mencari kur di BRI, di BPD, BNI, ya itu biasanya di mana-mana. Kalau di sini itu biasanya paling banyak yang mencari kredit kur itu untuk berternak sapi. Kredit berternak sapi, jadi sahabat bisa bebas memilih sapinya pengemukan ataupun breeding sapi pengemukan, bebas biasanya, karena kita nanti mengembalikannya berupa sejumlah uang. Jadi itu yang mungkin bisa kita bagikan informasi untuk sahabat para pengusaha muda yang ingin berusaha berternak sapi, khususnya sapi Bali. Pengalaman kita di sini seperti itu. 3 pokok biasanya perlakuan kita mencari modal. Pertama, modal sendiri; kedua, modal bagi hasil; dan ketiga, modal dari bank. Ya, itu biasanya kita permodalan kita untuk para pebisnis muda yang ingin peternak muda keren yang ingin berusaha berbudidaya ternak sapi. Ya, mungkin itu bisa kita bagikan untuk pengalaman kita di Bali, seperti tempat saya ini di Bali. Itu untuk mencari modalnya tiga jenis biasanya sumber modal kita bisa kembangkan di sini, ya. Dan mungkin lagi satu itu biasanya seperti di sini ada kelompok-kelompok yang mendapatkan dana dari pemerintah, itu ya seperti itu ya, bagi hasil seperti Simantri, UPU, usaha apa namanya itu, fermentasi, itu kan biasanya itu pupuk organik, itu biasanya mengeluarkan ternak sapi untuk dibagi hasilkan, atau mungkin dihibahkan untuk peternak. Ya, mungkin itu kita dulu bisa informasikan, mungkin sahabat-sahabat yang ingin khususnya peternak muda yang sedang ingin berusaha memelihara sapi, biar nanti semangat untuk berternaknya, jangan takut. Modal itu yang penting ada solusi dan ada niat. Usaha kita berternak sapi bisa kita dapatkan dengan 3 jenis modal tadi yang telah saya sebutkan. Nah, oke sahabat, itu saja dulu informasi yang bisa kita bagikan untuk para peternak pemuda ataupun pemula yang baru memulai usaha berternak sapi. Dan untuk teman-teman yang selalu mendukung channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.